Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Gimana kabarnya? Apakah tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya? Apakah bulan ini juga cukup bahagia? Atau memang bulan ini dipenuhi dengan kebahagiaan? Ya, saya harap kita semua tetap sehat dan selalu ada di dalam damai sejahtera Kristus. Seperti biasa, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkannya. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami berdoa, kembali kami mohon, kembali kami mengucap syukur dan kembali kami berterima kasih atas segala rahmat penyertaan-Mu, atas segala limpahan berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu juga. Berkatilah kami agar nantinya renungan pada pagi hari ini bisa memberikan kami bekal, bisa memberikan kami pengajaran lebih tentang ajaran-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus pengantara kami. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya ambil dari Kejadian 4 ayat 8-16 yang berbunyi, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, gimana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Tema renungan pada pagi hari ini sendiri yaitu sama itu baik, berbeda itu indah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada beberapa ungkapan yang mengatakan bahwa lain kepala, lain pikiran, lain mata, lain juga cara pandang, yang saudara juga belum tentu searah. Kenyataan ini harusnya disadari oleh keluarga-keluarga. Perbedaan dalam keluarga jika dikelola dengan baik tentunya dapat mencegah adanya perpecahan atau konflik dalam keluarga. Secara singkat, setiap keluarga harus memahami dan mensyukuri perbedaan di antara keluarga. Keluarga yang dapat merayakan perbedaan itu adalah sebuah anugerah yang indah. Membahas tentang keluarga, tentunya setiap keluarga memiliki cara penyelesaian masalah sendiri, juga memiliki masalah sendiri-sendiri. Nah, dari bacaan Kejadian 4 ayat 8-16 kan dikisahkan tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel ini adalah kakak beradik. Secara singkatnya, Kain sebagai seorang kakak merasa iri terhadap Habel adiknya. Alasannya karena Kain sebagai kakak tidak ingin disaingi. Iri hatinya tidak dapat diredam dan akhirnya Kain membunuh Habel adiknya itu. Kisah tersebut memberitahu kita bahwa perbedaan antara kakak dan adik telah menjadi persaingan yang tidak sehat di dalam keluarga. Saudara kandung menjadi musuh terbesar bagi seseorang. Nah, hubungan cinta kasih dalam keluarga merupakan harmoninya kehidupan. Tetapi dari kisah Kain dan Habel, kita mendapat gambaran bahwa cinta kasih itu terhalangi oleh dosa. Tidak ada penyesalan atau perasaan sedih dari Kain setelah membunuh Habel. Benar? Ya, benar. Saudara-saudari semuanya, tentunya kita pernah melihat kan dua anak kembar yang menggunakan baju yang sama dengan warna yang sama juga dengan motif yang sama. Kita juga sering mendengar artis-artis bercerai dengan alasan perbedaan prinsip. Kita itu berbeda, jadi kita tidak bisa menyatu. Padahal
ketidakmampuan dalam mengelola perbedaan itulah persoalannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menggunakan sandal. Yang satunya menekuk ke kanan dan yang salah satunya lagi menekuk ke kiri. Meskipun berbeda, tapi tetap terasa nyaman kan saat digunakan? Coba sebaliknya, sama-sama mengarah ke kanan atau sebaliknya. Tentu rasanya saat digunakan juga akan berbeda, mungkin akan lebih jauh berbeda. Jadi pada intinya atau inti dari renungan pada pagi hari ini yaitu persamaan itu memang baik, tetapi dengan perbedaan itu akan indah. Mari sama-sama kita semua saling memahami dan mensyukuri segala perbedaan, baik dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial kita. Amin. Baik saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sekian renungan pagi yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhirinya, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa melakukan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan juga merenungkannya. Semoga apa yang tadi sudah kami renungkan bisa memberi pengajaran lebih mengenai perbedaan dan agar kami semua lebih bisa memahami serta mensyukuri segala perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih, shalom dan Tuhan memberkati.